حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rzuqna al-ikhlas was-sidqa bil qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang dari tadi siang mengguyur insyaallah menjadi keberkahan buat kita semuanya. Kalau di Lombok itu Pak, sebelum hujan ini Lombok itu terkenal dengan taninya, lahannya. Jadi untuk musim sekarang itu lagi musim tembakau biasanya di sana itu. Dan sebelum itu petani-petani di sana itu menderita. Banyak yang kemudian bikin apa itu? Video, mereka kemudian posting sekadar untuk curhat tentang kondisi kekeringan waktu itu. Dan semoga dengan hujan yang Allah turunkan hari ini menjadi pertanda bahwa keberkahan itu masih ada di sekeliling kita. Insyaallah biidznillah. Allahumma shayban nafi'ah. Jadikan hujan ini Allah menjadi hujan yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan darinya. Salawat serta salam mari bersama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai algoritma kehidupan, dan untuk sub temanya kita akan sedikit mengerucut dengan mengambil catatan, yaitu pola kehidupan. Pola kehidupan. Kita masih dalam surah Ar-Ra'd. Sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu kriteria orang-orang yang disebutnya sebagai ulul albab, bagaimana kriterianya, bagaimana ciri-cirinya, dalam luarnya, baru kemudian apa balasannya terhadap apa yang kemudian mereka kerjakan. Baru kita juga telah membahas tentang ayat perbandingan, yaitu ayat-ayat muqaranah, yaitu orang-orang yang ulul albab tadi dibandingkan dengan orang yang bukan ulul albab. Kita semuanya telah bahas dalam satu halaman dalam surah Ar-Ra'd ini. Dan kemudian kita juga telah membahas siapa itu pemilik rezeki, atau siapa itu yang memberikan rezeki. Zat Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Razzaq, sebagai sang pemberi rezeki. Tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Itu semuanya kita telah bahas sampai ke definisi dunia dengan segala isinya. Baru kemudian bagaimana respon orang kafir terhadap ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya telah kita bahas sampai pada malam hari ini kita berhenti di ayat ke-28. Afwan, ayat 20, ya, ayat 28 sampai ayat 30. Insyaallah kita akan bahas lanjutan dari pola kehidupan yang bisa kita ambil dari potret surah Ar-Ra'd ayat 28 sampai 30. Sebelum kita mulai jemaah sekalian, seperti biasa saya akan membacakan ayat ataupun makro kita pada malam hari ini. Monggo para jemaah yang punya Al-Quran, kitab, dibuka surahnya Ar-Ra'd ayat 28 sampai 30. Biar lebih nyambung jemaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih Qul inna allaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Kenapa saya baca dari ayat ke-27? Karena ini nyambung jemaah sekalian. Nyambung antara definisi per definisi. Di sini pakai wasal semua jemaah sekalian. Alladzi ya, pakai mausul ya. Jadi kita akan mulai dari ayat ke-28. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya yaitu orang-orang yang kemudian beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka kemudian menjadi tenang, tenteram, damai dengan apa? Bidzikrillah, dengan apa? Mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan ketahuilah, ingatlah bahwasanya hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tatma'innul qulub, hati itu akan kemudian menjadi tenang. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, di sini yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Kalau kemudian kita telah mendeklarasikan, mengatakan bahwa kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka paketnya adalah beriman pula kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Paketnya juga beriman juga kepada para malaikat Allah SWT. Paketnya juga jemaah sekalian include kita beriman sampai ke hari akhir dan qada dan qadarnya. Qada dan qadarnya. Artinya apa jemaah sekalian? Enggak cukup orang itu kemudian mengatakan amantu billah tapi dia tidak kemudian mengatakan, makanya syahadat itu rukunnya ada berapa? 2. Dia mengatakan Allah sebagai Tuhan dan dia mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak cukup dia, bahkan sampai ke perwakilan-perwakilan yang lain, iman-iman yang lain, cabang-cabang iman yang lain. Untuk kemudian apa? Biar selaras dengan definisi ulul albab tadi itu. Selaras bagaimana maksudnya? Orang jemaah sekalian, kalau orang dia itu mengatakan saya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengakui bahwasanya Allah itu kuasa atas segala sesuatu. 1. Kenapa kemudian cocok dia dengan kata tatma'innu? Kenapa? Kenapa kok cocok sekali orang beriman nih dipasangkan dengan kata tatma'innul qulub ini? Hati yang tenang ini. Ya, bagaimana cara kita kemudian bisa tenang kalau kita tidak beriman, tidak mengetahui, tidak memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemilik segala sesuatu, pemegang qada dan qadarnya ini. Takdir ini jemaah sekalian. Perbedaannya apa dengan orang kafir? Kalau orang kafir, dia kacamatanya cuma hawa nafsu. Dia melihat potret kehidupan itu, dia mengambil dari sisi hawa nafsu saja. Melihat, memandang, mengukur dari apa? Hawa nafsu saja. Beda sama kita orang beriman. Makanya saya bilang dari itu, gak cukup orang ini mengatakan saya beriman kepada Allah. Tapi apa? Sampai dia punya pemahaman, keyakinan bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini, ma fis samawati wa fil ardh, semuanya itu Allah SWT telah atur, telah setting semua jemaah sekalian. Biar kenapa? Biar kemudian selaras dengan definisi atau orang-orang disebut sebagai kriteria ulul albab tadi itu. Apa itu ulul albab? Kita coba ulang lagi jemaah sekalian. Ulul albab itu adalah orang-orang yang berfikir, orang-orang yang punya ilmu atau orang-orang yang punya fitur. Fitur apa? Akal, pikiran, hati, penglihatan, pendengaran, lisan, yang kemudian dia pakai buat apa? Mencari kebenaran yang hakiki, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal agamanya. Itu sebenarnya definisi atau makna ulul albab itu. Enggak cuma dia punya mata, enggak cuma dia punya lisan atau bahkan sampai ke kolab apa ini? Hati, tapi dia enggak mikir bahwasanya segala sesuatu ini tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
surah An-Nahl itu di surah Al-Hijr. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Di surah An-Nahl. Dan Allah SWT telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'a. Enggak tahu menau kita jemaah sekalian. Enggak ngerti apa-apa kita. Apakah kemudian Allah SWT langsung memberikan kita kehidupan tanpa ada fitur-fitur yang Allah kasih? Enggak. Allah masih kasih fasilitas-fasilitas. Apa? Wa ja'ala lakumus sama' wal absar wal afidah. Baru Allah kemudian ngasih fasilitas buat kita hidup jemaah sekalian. Makanya kenapa tema kita adalah pola kehidupan. Sederhana sebenarnya jemaah sekalian. Kalau kita lihat kalau benar-benar kita memahami hidup ini jemaah sekalian. Kita ini sebenarnya sudah berikrar kepada Allah SWT dalam perut ibu kita. Sebenarnya Allah tiupkan ruh, ditanya kita di situ, man rabbuka? Alastu birabbikum, kata Allah di situ. Jawaban kita di situ apa? Qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Tuhan kalian? Iya. Bala. Tentu. Engkau adalah Tuhan kami. Kita mengatakan itu. Sudah itu jemaah sekalian. Baru kemudian kita keluar. Wallahu akhrajakum bim butuni ummahatikum. Keluar kita dari perut ibu kita, lahirlah kita. Tinggal apa? Allah tagih janji kita tadi itu. Gimana caranya? Pakai fitur-fitur yang tadi jemaah sekalian. Pendengaran, penglihatan, sampai absor. Apa absor itu? Absor itu pendengaran. Al-afidah. Al-afidah itu apa? Hati nurani. Kolab. Jiwa yang memang harus kita selalu libatkan dalam semua potret kehidupan kita jemaah sekalian. Makanya sering kita tanyakan kalau sama orang itu, kalau orang-orang yang ragu atau orang-orang yang inkonsisten itu, kalau kita tanya, apa sih? Coba jujur saja. Dalam hati kecil kamu, itu. Dalam hati kecil Anda itu, dalam hati kecil Anda, dari sanubari ini nih, al-afidah, bisa mengkaji dalam bab-bab gini jemaah sekalian. Baru kemudian Allah tagih janji itu, kita kemudian pakai on kan fitur-fitur mana yang kemudian kita mau pakai duluan. Kalau dari kodifikasi ayatnya jemaah sekalian, itu yang pertama Allah sebutkan adalah wa ja'ala lakumus sama'. Ini duluan. Perhatikan jemaah sekalian, dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis itu selalu jangan kemudian kita berpikir bahwasanya apa-apa yang disebut duluan dan apa-apa yang disebut di akhir itu tidak ada maknanya. Bermakna itu jemaah sekalian. Termasuk yang kita bahas yang malam hari ini. Untuk yang pertama itu yang disebutkan adalah sama. Bayi itu kalau udah keluar dia nggak bisa ngelihat jemaah sekalian. Nggak bisa ngelihat mana ibu bapaknya. Tapi mendengar bisa. Bahkan anjurannya jemaah sekalian, kalau bayi itu kalau masih di dalam perut, kalau bisa waktu ibunya mengandung kasih murotal. Biar apa? Samanya itu, pendengarannya itu ini terus. Pas keluar, langsung 30 juz. Harus ada effortnya jemaah sekalian, harus perjuangannya tapi. Ya. Tapi itu menjadi bekal utama, modal utama adalah pendengaran dulu. Baru kemudian Allah katakan wal absar, penglihatan. Baru dia tahu mana mak bapaknya itu. Mana waknya, mana tetehnya, semuanya. Baru kemudian dia apa? Aktif itu apa? Absar, afidah. Afidah, fuadah, ini sama. Maknanya adalah hati. Sanubari. Ya. Ini yang kemudian kita pakai fitur ini untuk mengkaji, untuk menyelesaikan posisi kita apakah termasuk dari kriteria ulul albab tadi yang disebutkan di atas itu. Sehingga jemaah sekalian, orang beriman sekali lagi, itu kalau menyikapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini, itu tetap dia cuma pakai sudut pandang iman. Selesai sudah. Bagaimana cara kita kemudian bisa pakai sudut pandang iman itu dengan kita tenang. Tenang gimana sekalian. Orang kalau nggak tenang,
itu berarti lagi tergoncang hatinya. Apa sebab dia tergoncang hatinya? Siklus ataupun peredaran darahnya itu macet, nggak lancar. Makanya kalau orang marah atau kalau orang grogi, terbata-bata dia ngomong. Kalau orang marah itu, cara dia, kalau kata Rasul itu tipsnya dari posisi berdiri, duduk, kalau bisa ya sampai tidur. Sampai dia posisi berbaring masih marah, suruh wudhu. Habis wudhu dia masih marah, suruh sholat. Ada alurnya aja mas sekalian. Itu kalau pakai kacamata hawa nafsu. Karena dia kemudian nafsunya itu kemudian bikin dia marah-marah terus ya mas sekalian. Apa kita punya hawa nafsu? Punya aja mas sekalian. Bisa marah? Bisa. Pasti bisa marah. Siapa sih yang gak bisa marah? Tapi apakah semua potret kehidupan kita akan sikapi dengan hawa nafsu? Tidak. Itu perbedaannya kita dengan orang kafir. Hawa nafsu itu jemaah sekalian, framingnya itu, batasannya itu memang fokus kepada hal-hal yang tidak disukai. Itu dia sukai yang bagus-bagus saja. Dan dia tidak sukai yang jelek-jelek. Nah ini definisinya sampai sini aja tuh. Terkotak di situ jemaah sekalian, terkonsen di situ. Kalau orang sakit atau kita sedang sakit, nggak suka kita. Kalau kita sedang nggak punya rezeki, nggak suka kita. Miskin, nggak suka kita. Sebenarnya. Tapi bedanya sama orang yang beriman beda lagi jemaah sekalian. Dia sakit, kemudian dia pakai itu, sakitnya itu untuk apa? Oh ternyata ini tubuh memang buat istirahat dulu. Kalau saya sampai begini jemaah sekalian, kalau bahkan saya sempat bilang ke teman-teman waktu saya sakit di rumah sakit itu, waktu saya masuk rumah sakit itu, kayaknya iman kita bertambah itu pas kita sakit itu. Kita nggak bisa gerak. Ruang batas gerak-gerik kita tuh benar-benar terbatas. Nggak bisa kita sebagaimana seluas orang sehat. Pas sampai rumah sakit, kita hanya bahkan kita mau dorong infus itu pun harus dibantu kalau tergantung kondisinya. Tapi di situ kita berpikir, ternyata kesempatan waktu kita sehat itu kita nggak pakai yang baik. Kita nggak pakai buat maksimal, buat beribadah kepada Allah SWT. Ini adalah cara kita kemudian menggali ada potensi iman di situ. Beda kalau orang nyikapinya dengan hawa nafsu. Oh kok sakit terus saya nggak bisa kerja, nggak bisa ngejar target. Bahkan mengutuk penyakitnya itu. Mengutuk jemaah sekalian. Nabi Ayub enggak. Ani masani yadur wa antur rahmur rahimin, kata Nabi Ayub. Malah muji Allah. Memang Allah memang patut buat ini kita akan kaji. Itu adalah perbedaan orang beriman dengan orang kafir. Dan jemaah sekalian ta'ala, di sini Allah SWT kemudian mengasih tips bagaimana cara hati itu biar terus tetap tenang. Yang pertama, bidzikrillah kata Allah di situ. Apa? Bidzikrillah. Yang pertama jemaah sekalian, zikir ini, bidzikrillah ini maknanya dia berzikir seperti sebagaimana kita kalau habis sholat itu berzikir tuh. Makanya kalau bisa jemaah sekalian, saya sering banget saya nggak bosan-bosan untuk menyampaikan ini. Kalau bisa habis sholat itu, kalau memang sangat-sangat tidak urgent kebutuhan kita, nggak ada uzur, diam di masjid. Entah itu di pojok, di tengah, di depan, atau yang paling bagus sih setelah sholat, assalamualaikum kita diam, berzikir, ada wirid. Sampai ada ungkapan itu apa? Man laisa lahu wirid fahuwal kirdun. Kirdun itu apa? Monyet, kera. Barang siapa yang nggak punya wirid, amalan wirid, sama aja dia seperti monyet, kera. Apa kira-kira maknanya jemaah sekalian? Kera itu, kalau dia kemudian dikasih pisang, coba ke Bali atau ke Lombok main di Pusuk, Sembalun, banyak sekali monyet di sana. Itu kalau udah dikasih makanan kabur dia. Kalau kucing, enggak, kucing malah diam.
kalau makan. Kalau mau langsung. Artinya apa jemaah sekalian? Kalau kita habis sholat ya jangan langsung kabur. Masih ada momen buat kita nambah pahala tadi itu. Makanya kenapa begini, wirid itu sebagai tebusan dari ketidakkhusyuan kita sholat. Kalaupun wirid kita kurang, tebus lagi dengan sholat ba'diyahnya. Kita tuh tidak kemudian bisa menjamin sholat kita tuh khusyuk jemaah sekalian. Siapa bilang khusyuk itu mudah? Siapa yang bilang? Gak ada. Makanya Allah kemudian kasih ganjaran Jannah Firdaus. Itu lihat tuh di surah Al-Mu'minun ada pertama sampai itu. Pertengahan itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, di situ disebut. Sampai kemudian ulaika humul warithun. Oh, ternyata orang khusyuk tadi itu ganjarannya tidak main-main jemaah sekalian. Surga yang paling tinggi derajatnya itu surga apa? Firdaus. Artinya apa? Khusyuk ini memang makomnya luar biasa tinggi dan tidak sembarang orang yang bisa sampai, bahkan saya katakan sangat sulit untuk masuk ke makom khusyuk itu. Kemudian kalau kemudian tidak bisa khusyuk dalam sholat jemaah sekalian, wirid itu sebagai penebus. Nanti yang pertama kali dihisab di hari yaumul hisab itu adalah apa? Sholat. Dan kalau sholat wajib kita tuh rusak jemaah sekalian, yang menjadi penebusnya adalah apa? Qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, qiyamul lail, wirid, witir, semuanya. Tarawih, semuanya. Apapun jenis sholat sunnah, itu sebagai penebus dari ketidaksempurnaan kita dalam sholat. Minimal, kalaupun ba'diyahnya, kan saya bilang tadi apa? Kalau seandainya jenengan, kita semuanya, memang urgent aktivitas kita di luar itu, sambil kita berkendara zikir jemaah sekalian. Nunggu lampu merah zikir. Atau sambil main HP tapi jalan itu kan kadang gitu kita. Sambil main HP sambil jalan, nabrak orang gitu. Zikir. Kalau bisa, usahakan. Banyak sekali fadilah zikir itu jemaah sekalian, sampai ada kitabnya itu. Nanti jangan bisa buka tuh. Al-Ma'thurah tuh pagi sore itu. Makanya orang kalau sedikit-dikit ngamukan itu kurang zikir jemaah sekalian. Kurang zikir karena tatma'innu mutmainnah, kulub yang mutmainnah atau tatma'innul kulub itu cara digapainya yang pertama adalah dengan cara berzikir kepada Allah SWT. Yang pertama maknanya adalah kita berzikir dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Banyak sekali zikir jemaah sekalian. Zikir jemaah sekalian juga luar biasa menjadi senjata senjata pamungkas, senjata yang luar biasa dalam modal kita hidup. Subhanallah itu mananya apa? Mananya subhanallah itu apa? Kalau zikir. Ayo. Kalau kita zikir itu kayak gimana sih? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Ada lagi subhanallahil azim, subhanallah bihamdih. Atau kalau yang 33 kali itu subhanallah. Subhanallah. Tapi jangan cepat sebelas. Gak jelas itu kalau omongannya aja mas sekalian. Kalau bisa subhanallah, dinikmati. Subhanallah. Ini kan enak. Sebelas. Hamd. Enggak. La ilaha illallah, bukan illa. Enggak ada aja mas sekalian. Itu justru katanya semakin kita illa itu, makom kita pengen naik. Katanya, kata siapa itu enggak tahu saya. Cuma artinya jemaah sekalian, setiap untaian kata kalimat kan zikir itu kalimat thayyibah ya. Kalimat-kalimat yang paling baik itu. Jadi subhanallah itu maknanya apa? Maha suci Allah dari apa? Hal-hal di luar kendali kita Allah pasti bisa ngelakuinnya. Itu maknanya jemaah sekalian. Jadi kadang kita tuh pengen sesuatu tapi kita tidak bisa untuk mengendalikannya. Nah Allah bisa. Nah itu maknanya. Makanya subhanallah, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Subhanallahil azim. Apalagi banyak kaitan. Bahkan sampai ke ukuran Nabi. Siapa Nabi yang masuk perut ikan itu? Nabi siapa? Yunus. Nabi Yunus alaihissalam. Beliau itu berada dalam perut ikan. Kata Allah dalam Al-Quran itu disebut sampai 3 kegelapan. Kegelapan apa?
malam. Kegelapan apa yang kedua? Samudera, laut. Yang ketiga kegelapan apa? Perut itu sendiri, perut ikan itu. Coba pikir aja mas sekalian, secara logika atau secara sebodoh-bodohnya manusia, kira-kira bisa nggak dia keluar itu? Gak bisa, mustahil bahkan. Udah di dalam perut ikan, di dalam perut ikan. Bukan mau bukan, udah di dalam. Kira-kira kunci dari Nabi Yunus itu apa? Kemudian Allah selamatkan itu. Berzikir. Apa kata Nabi Yunus dalam Al-Quran itu apa? Subhanallah. Ini kuntum minadh dhalimin, ya itu doanya. Artinya apa? Mustahil menurut kacamata manusia itu ternyata nggak berlaku buat Allah SWT. Idza qada amran ayakul lahu kun fayakun. Semua itu kalau Allah sudah bilang kun, maka jadi fayakun. Apa yang enggak terjadi kalau Allah SWT sudah berkehendak. Itu zikir jemaah sekalian. Dengan cara apa kita menenangkan hati kita? Yang pertama adalah dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Banyak sekali zikir-zikir yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kemudian zikir atau bizikrillah yang kedua, ini maknanya adalah ngaji jemaah sekalian. Baca Quran. Zikir terbaik itu adalah dengan baca Quran. Apa hubungannya orang beriman dengan Quran? Quran ini apa? Petunjuk, syafa'ah, hudan, furqan, bushron, banyak sekali. Zikron, bahkan Al-Quran itu zikron, kata Allah dalam surah Al-Hijr alam pertama itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan zikir ini, Al-Quran ini, dan kami juga yang memeliharanya, kata Allah. Artinya apa? Zikir terbaik itu ya Al-Quran, jemaah sekalian. Orang kalau ngamuan juga bukan kurang zikir, kurang ngajinya juga tuh. Jangan-jangan. Dan ini sekaligus menjadi pelajaran buat kita semua jemaah sekalian. Kalau bisa sehari itu minimal 1 halaman udah ngajinya. Sempatkan, istiqomahkan. Entah itu habis sholat subuh kah, zuhur, maghrib, isya kah. Ada momen, nggak mungkin jemaah sekalian, nggak mungkin waktu nggak ada buat ngaji itu, nggak ada. Bahkan ke teman-teman penghafal Quran tuh tanya ke mereka itu, nggak ada istilahnya orang penghafal Quran nggak punya jadwal murojaah. Nggak ada, pasti ada. Mau sebanyak apa, sekredit apa mapping kerja kita hari itu, ya sempatkan ngaji. Eman. Ini tuh Al-Quran itu petunjuk sebenarnya mas sekalian. Makanya simple saja. Tadi kan sudah kita sama Allah sudah berjanji tuh dalam perut. Keluar. Dikasih fitur. Sekarang fitur yang kemudian kita aktifkan nih, katakanlah 3-3 sudah aktif. Habis itu punya Rasul kita, punya Nabi kita. Habis punya Nabi, Allah datangkan ini, turunkan ini Al-Quran ini. Pakai sebagai apa? Petunjuk. Selesai. Tinggal ngikutin, habis itu masuk surga. Simple memang. Sederhananya sebegitu. Kalau yang orang-orang mencari di luar itu, nah baru tuh. Qul innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Memang hidayah itu mahal ya mas sekalian. Enggak semua orang punya kesempatan untuk ngaji terus, baca Quran terus. Enggak semua orang punya kesempatan buat sholat terus. Enggak semua. Memang pasti. Maksud tadi itu. Kalau benar-benar beriman, kembalikan poros iman itu pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa kemudian kalau kita ngaji itu ada kaitannya dengan orang beriman? Artinya gini jemaah sekalian. Iman itu kalau kita ngaji dengan iman, maksud saya, itu paling tidak kita minimal tahu Al-Quran ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak Al-Quran ini kita tahu bahwa ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak. Artinya makom khusyuk tadi itu jemaah sekalian, sebenarnya khusyuk kan kalau kita sholat ya. Kita belajar sholat itu, belajar khusyuk dalam sholat itu kadang kita nangis tuh dalam sholat kita tuh. Ini belajarnya, ini fasenya nih. Enggak semua yang nangis itu khusyuk, enggak semua. Mungkin dia nangis karena mikirin utang, mikirin masalah. Enggak jemaah sekalian. Atau bahkan dia nangis dalam sholat itu karena bacaan imamnya tuh. Tapi dia enggak ngerti tuh. Banyak seperti itu jemaah sekalian. Atau mungkin dia sholat sampai paling tidak dia tahu bahwa
dia nangis gara-gara dengerin orang ngaji itu, bahwa dia paham ini Quran dari Allah SWT. Paling tidak minimal seperti itu makom iman kita dalam ngaji jemaah sekalian. Saya nggak mengatakan jenengan harus ngaji tafsir, enggak. Saya nggak menyuruh kemudian jenengan harus kosakata bahasa Arab dalam Quran terjemahan itu harus dikuasai, enggak. Paling tidak ngaji, oh iya, ini kan firman Allah SWT. Saya khusyuk bacanya. Kalau bisa wudhu bacanya dulu. Kalau bisa. Kalau bisa, pasti bisa insya Allah. Bidzikrillah yang kedua adalah dengan cara mengaji. Sehingga jemaah sekalian, kalau kita kenal Allah itu minimal melalui terjemahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya itu? Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita nggak cocok buat dipuji. Iya, manusia yang nggak cocok buat dipuji. Maknanya jemaah sekalian, pujian hanya Allah Subhanahu Wa Taala, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahmanir Rahim. Apa? Terjemahan ini jemaah sekalian, terjemahan, bukan tafsiran, terjemahan. Yang maha apa? Pengasih lagi maha penyayang. Minimal kita tahu bahwa Allah itu memang benar-benar nggak muluk-muluk kalau ngasih kasih sayang kepada kita itu. Nggak muluk-muluk jemaah sekalian. Mau sebesar dosa ya Allah luar biasa. Makanya manusia itu dikategorikan sebagai apa? Orang-orang, lihat surah Al-Ma'arij itu. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Itu kata Allah itu. Jadi mereka itu manusia itu kalau udah dikasih hal-hal yang dia nggak sukai, yang buruk, yang musibah, yang dia tuh apa? Mengeluh kesah dia. Mengutuk bahkan. Oh, kok sama dapat ini kok malah. Ini sifat manusia. Allah sudah gambarkan itu, nggak usah kita komplain. Udah faktanya begini. Kemudian yang kedua, wa idza masaul khairu manu'a. Kadang ya kalau dikasih nikmat dia pelit tuh. Dia lupa cara kembali, dia lupa cara berterima kasih. Dia lupa cara wudhu, cara sholat, dia lupa cara berdoa. Dia lupa segala sesuatu yang dia miliki sekarang itu ternyata Allah yang ngasih. Manu'a. Dalam surah Yunus juga Allah katakan begitu. Fa idza masal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Manusia itu kalau ditimpa kesusahan, dia itu datangin Tuhannya, merangkak ke Allah SWT. Bilang dengan dalam keadaan li jambihi, merangkak, berbaring, au qa'idan, duduk, au qa'iman, berdiri. Falamma kashafna anhu ad-durr marraka'an lam yubna ila durri massah, kata Allah di situ. Jadi ketika durr itu musibah itu diangkat, diilangin dari mereka, balik lagi ke setelan pabrik itu manusia itu. Apa? Nakal lagi, bandel lagi. Emang begitu kita jemaah sekalian. Lupa, ternyata Allah tadi yang ngilangin musibah itu. Dan begini jemaah sekalian, segala sesuatu yang terasa berat hari ini kita dapatin, pasti hilang kok. Udah itu aja, itu udah jadi konsep udah. Rumus kehidupan itu. Tapi kata Allah, kalau sudah hilang itu, utangnya lunas, musibahnya hilang, atau malah sampai ke ukuran kita terjebak macet ini kan lagi hujan nih, pasti banjir, macet, pasti nyampe rumah kok, pasti nyampe rumah, insya Allah itu. Habis itu kita nggak bilang alhamdulillah, nah bahaya aja mas sekalian. Allah sudah memberikan kita kelancaran. Kita dalam berkendara itu kalau bisa berdoa sebelumnya mas sekalian, biar kita terhindar dari hal-hal yang kita tidak sukai, dari musibah, bencana, kecelakaan, itu luar biasa aja mas sekalian. Doa itu berpengaruh. Maka ketika kita telah terhindar dari hal-hal yang kita tidak sukai itu, langsung alhamdulillah, minimal alhamdulillah. Gak semua orang bisa bersyukur jemaah sekalian. Syukur itu apa sih? Dia itu bersyukur kalau kemudian dia dapatin hal-hal yang dia sukai. Sulit orang kemudian ke makom yang dia bersyukur dalam keadaan yang tidak dia sukai. Sulit, sangat sulit. Ini tadi hubungannya selaras dengan pengertian hawa nafsu tadi itu. Yang orang sakit tadi itu nggak semua orang bisa mengatakan, oh saya sakit alhamdulillah. Enggak. Pasti dikutuk-kutuk penyakit tuh. Terbiasa aja mas sekalian. Ini adalah bahan kita untuk berzikir, untuk menenangkan hati kita kepada Allah SWT. Harus koneksi dengan Allah, terus berbanyak berzikir, lisannya, Al-Qur'annya. Al-Qur'an itu satu huruf 10 pahalanya jemaah sekalian.
Kalau 2 huruf 20. Kalau 3 30. Alif lam mim itu berapa huruf tuh? 30 udah apa sudah. Apakah Al-Quran cuma sebatas alif lam mim? Enggak, 30 juz ya mas sekalian. Ngaji 30 juz itu banyak-banyak ya. Insyaallah itu menjadi sarana kita untuk tatmainul qulub itu. Allah katakan lagi, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Kenapa kok saya tadi bilang ala? Enggak. Ada makna, ada cara. Kalau dalam adut tambih itu, cuma kalau bahasa Arab itu ada namanya adut tambih. Tambih itu artinya buat kita ditegesin. Buat kita itu diperhatiin ini nih, kalimat ini. Ala. Alaisa. Ala. Itu artinya bukankah? Memang. Kalau gitu ngomongnya harus ditegas. Bukan ala beda. Ataupun kalau dalam surah At-Tin itu jemaah sekalian kalau bisa imam itu kalau ngaji ataupun kita kalau ngaji apa tuh At-Tin terakhir itu? Ajrun amma yukadzibu alaisallahu bi ahkamil hakimin. Itu kalau bisa alaisa. Ditegesin. Bukankah Allah memang benar-benar dia itu hakim yang terbaik? Makanya kalau bisa kita jawabnya tuh bala. Imam itu sunahnya kalian kalau dia baca At-Tin minimal dia baca alaihissallahu bihakimil hakim. Bala. Jawab bala. Atau enggak panjenengan baca bala juga enggak apa-apa. Bala. Artinya apa? Iya tentu. Dan ini tadi ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ala. Ketahuilah, perhatikanlah. Memang bahwasanya satu-satunya cara untuk menenangkan hati itu ada dengan cara apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala, nah itu. Ada tanbih namanya itu jemaah sekalian. Tatmainul qulub. Jam berapa ini? Kita lanjutkan sedikit jemaah sekalian. Ayat selanjutnya Allah kemudian lanjutkan alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Dan orang-orang yang beriman tadi alladzi, sekarang alladzi. Ini sangat berkaitan jemaah sekalian. Karena kenapa? Kalau orang sudah dia masuk dalam kategori ulul albab tadi itu, dia pakai itu terus sampai kemudian dia ngaktifin fitur-fitur dia untuk menaikkan intensitas imannya kepada Allah SWT. Dia berzikir. Kemudian ketika dia berzikir dia ngapain? Dia beramal soleh. Amal soleh, zikir itu juga termasuk amal soleh. Maka tadi disebutkan ini. Semua itu berkesinambungan. Berhubungan sama jemaah sekalian. Alladzina amanu wa amilus solihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Dan ternyata orang-orang yang beriman tadi itu dan kemudian yang berzikir tadi itu Allah kemudian ngasih kepada mereka apa? Tuba lahum wa husnu ma'ab. Kebahagiaan. Tuba itu kebahagiaan. Tuba itu asal katanya thayyib. Tuba thayyibun. Apa thayyib artinya? Apa artinya thayyib? Kalau kita mengatakan kaif haluka? Apa tuh jawabannya tuh? Alhamdulillah thayyib. Nah, apa artinya tuh? Alhamdulillah khair. Artinya apa tuh? Baik. Thayyib itu artinya apa? Baik. Tuba itu juga kebaikan. Kebaikan yang berbuah kebahagiaan. Nah, itu tuba. Asalnya bukan tuba, tapi tuyiba. Kalau orang Arab itu sebenarnya nggak mau ribet dia. Malas dia. Makanya disebut diganti menjadi kulumat al-ya'u wawan. Jadi ya tadi itu diganti sama waw. Tuba, aslinya tuiba. Tuba digantilah menjadi tuba dari kata thayyib ya. Tuba lahum wa husnu ma'ab. Dan yang kedua dia mendapat apa? Tempat kembali yang baik. Ini jemaah sekalian. Jadi orang kalau sudah beriman, orang kalau sudah berzikir, tenang hatinya. Tenang hatinya itu berarti dia sebenarnya dalam konteks hidup di dunia. Maka kalau kita berdoa itu jemaah sekalian, kalau kita berdoa, usahakan doa bukan cuma kebaikan di akhirat saja, dunia juga. Waja'alna itu banyak sekali itu. Jadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ini salah satu doanya konteksnya dunia juga tuh.
Porosnya tetap akhirat. Muttaqin itu akhiratnya. Tapi waja'alna qurrata ayun tadi itu. Dia menjadi figur dalam rumah tangga. Rumah tangga, dunia itu menjadi konteks dunia yang perlu kita doakan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ini juga kalau mau di bedah jemaah sekalian, doanya sebenarnya 3. Pertama, base-nya memang di dunia. Rabbana atina hasanahnya di dunia. Kemudian hasanah di fil akhirah. Fil akhirah kan sudah dapat tuh. Wa qina adzabannar. Tambah lagi tuh. Wa qina adzabannar. Adzabannar, nar itu apa sih? Neraka. Neraka di mana? Jadi di akhirat. Berarti kita dapat 1 berbanding 2 tuh. Satunya hasanah di dunia. Kalau dia sudah hasanah di dunia, maka dia akan hasanah di akhirat. Sehingga ketika dia hasanah di akhirat dapat, maka dia otomatis dapat pembebasan dari api neraka tuh. Jadi benar-benar kalau berdoa tuh jangan perhitungan. Kalau bisa banyak-banyak berdoa sama Allah itu. Gak apa-apa. Itu fungsi kita berdoa. Berdoa itu butuh pengakuan bahwasanya kita tidak mampu untuk kemudian apa? Mengendalikan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Saya kira itu jemaah sekalian yang kita bisa bahas. Sebenarnya masih ada lanjutannya nih, cuma memang waktu masih belum cukup ya. Jadi saya simpulkan ini adalah bab pembahasan tentang bagaimana pola kehidupan itu berlangsung. Dari awal pembentukan kita lahir, kita hidup, sampai tujuan poros kita itu apa? Orientasi hidup kita itu apa sih? Nah itu, kita sudah punya bekal semua jemaah sekalian. Tinggal kita aktifkan fitur-fitur tadi itu, sehingga Allah kemudian menggolongkan kita sebagai orang-orang kriteria ulul albab tadi itu. Allah a'lam bishawab. Saya mohon maaf semuanya. Semoga Allah SWT memberikan kita keberkahan dalam hidup kita semuanya. Amin, amin, amin. Kita tutup taklim kita dengan sama-sama baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.